Baik, sekarang kita masuk pada materi yang pertama yang sering diujikan pada UTBK, yaitu materi tentang causative verbs. Nah, yang pertama mengenai pengertiannya sendiri, yaitu merupakan kata kerja yang digunakan untuk meminta orang lain agar melakukan suatu aktivitas baik dengan bayaran ataupun tidak. Jadi, teman-teman menggunakan kata kerja ini ketika teman-teman ingin meminta bantuan kepada orang lain untuk melakukan suatu aktivitas, di mana aktivitasnya tersebut itu ditujukan kepada teman-teman, baik orang tersebut teman-teman bayar ataupun tidak. Seperti itu ya untuk pengertiannya. Sedangkan jenisnya di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama aktif. Nah, kalimat kausatif yang aktif ini merupakan kalimat yang memiliki objek berupa pelaku yang dimintai bantuan. Nah, di sini terbagi menjadi tiga. Ada make, have, dan get. Nah, karena di sini terbagi tiga, maka fungsinya juga berbeda-beda ya. Mari kita masuk pada jenis yang pertama, yaitu menggunakan make. Nah, kalau dalam kalimat kausatif teman-teman itu menggunakan make, berarti sifatnya adalah force atau memaksa. Untuk polanya sendiri adalah subjek, ditambah make atau made, di mana made ini digunakan untuk menunjukkan yang telah lampau, seperti itu ya. Ditambah objek dan verb 1. Jadi di sini verbnya itu wajib verb 1. Itu ya. Contohnya di sini adalah he made his son study math. Gitu. Artinya dia menyuruh anak laki-lakinya belajar matematika. Jangan tertipu karena biasanya kita mengartikan make sebagai membuat, jangan mengartikannya sebagai dia membuat anak laki-lakinya belajar matematika, tetapi lebih tepatnya adalah dia menyuruh anak laki-lakinya belajar matematika. Karena make itu bersifat memaksa, berarti di sini dia memaksa anaknya untuk belajar matematika. Begitu ya, teman-teman. Perhatikan di sini, he ini adalah subjek, berarti merupakan pelaku yang meminta bantuan. Make di sini adalah sebagai bentuk lampau dari make. His son di sini adalah objek, yaitu orang yang dimintai bantuan atau yang disuruh untuk melakukan sesuatu. Kemudian tadi di sini adalah verb 1. Nah, make-nya di sini adalah sebagai objek dari tadi. Jadi dia belajar apa? Belajar matematika, seperti itu ya. Tetapi di sini tidak wajib ada objek. Seperti contohnya, he made his son run. Berarti dia menyuruh anaknya untuk berlari, maka kalimat tersebut tidak membutuhkan objek. Seperti itu ya, teman-teman. Contoh yang kedua, she made her son do the cleaning. Dia menyuruh anak laki-lakinya melakukan pembersihan, atau dalam artiannya adalah untuk beres-beres, seperti itu ya, untuk membersihkan. Oke, baik, itu dia untuk aktif kausatif yang bagian make. Yang kedua di sini ada have. Nah, berbeda dengan make tadi, jika make bersifat memaksa, maka have ini bersifat meminta ya teman-teman. Sedangkan polanya sama dengan make tadi, hanya berbeda pada bagian sini. Ya, sedangkan objek dan verb tadinya sama. Contohnya di sini adalah Tina had her sister order pizza. Berarti di sini Tina meminta saudara perempuannya untuk memesan pizza. Contoh yang kedua, he has his staff schedule a meeting. Dia meminta karyawannya menjadwalkan rapat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini digunakan have atau has, berarti diartikan sebagai meminta. Nah, di sini dapat kita lihat dari contohnya, berdasarkan pengertian kausatif verb tadi, yaitu kata kerja yang digunakan untuk meminta orang lain agar melakukan suatu aktivitas baik dengan bayaran ataupun tidak. Seperti contohnya di sini, Tina meminta saudara perempuannya memesan pizza. Tentunya di sini saudara perempuannya memesan pizza untuk mereka, tetapi tidak dibayar. Mari kita lihat contoh yang kedua. Dia meminta karyawannya menjadwalkan rapat.
Nah, di sini rapat tersebut dijadwalkan untuk si bos atau si dia ini dan karyawannya itu digaji, begitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke get. Nah, get di sini itu sifatnya merayu. Sedikit berbeda dengan make dan juga have di bagian polanya. Jika make dan have kita menggunakan verb satu, maka di sini kita menggunakan to infinitive. To infinitive adalah itu yang diikuti oleh verb satu. Wajib verb satu ya teman-teman kalau to infinitive. Contohnya, Sarah get his father to buy new bicycle. Sarah membujuk ayahnya untuk membeli sepeda baru. Kenapa di sini kita artikan membujuk? Karena get di sini adalah bersifat merayu ya, bukan memaksa. Untuk siapa ayahnya membelikan sepeda baru? Untuk Sarah. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, baik. Karena tadi kita sudah belajar yang aktif, sekarang kita belajar yang pasif. Nah, di kalimat pasif kausatif, kita di sini tidak menyebutkan pelaku yang dimintai bantuan sebagai objek, ya. Tetapi jika ingin menyebutkannya maka digunakan kata by. Nah, untuk verbnya sendiri itu ada 3 juga sama ya, yaitu make, have, dan get. Dengan sifatnya juga sama. Oke, baik teman-teman, yang pertama itu pembagian dari kausatif ya, bagian pasif adalah make ya. Sifatnya di sini sama, yaitu force atau memaksa. Nah, untuk make sendiri itu sedikit berbeda dengan pengertiannya. Di sini pada pola kausatif pasif yang menggunakan make, itu kita menggunakan subjek, di mana subjeknya di sini adalah orang yang kita suruh atau orang yang kita paksa untuk melakukan sesuatu ya. Sementara di sini dilanjutkan dengan be dan dilanjutkan dengan verb 3 karena verb 1-nya adalah make, berarti verb 3-nya adalah made. Plus by subject. Nah, subjek di sini adalah orang yang meminta bantuan atau yang menyuruh untuk melakukan sesuatu, begitu ya. Di sini ada tanda kurung, berarti teman-teman tidak wajib menambahkannya. Tapi jika teman-teman ingin menambahkan juga tidak apa-apa, seperti itu. Nah, setelah itu wajib ditambahkan to infinitive atau to plus verb 1. Di sini akan menunjukkan pekerjaan apa sih yang dilakukan mereka, begitu ya. Oke, mari kita lanjut ke contoh. Their children were made by them to tidy their rooms up. Artinya, anak-anak mereka disuruh. Nah, di sini anak-anak mereka ini adalah orang yang disuruh atau dipaksa ya. Oleh mereka, by them, di sini boleh digunakan atau tidak, to tidy up. Nah, to tidy up di sini adalah contoh dari to infinitive atau to plus verb 1. Their rooms-nya di sini adalah sebagai objek dari verb yang kita gunakan, yaitu tidy. Membersihkan apa sih atau merapikan apa sih? Yaitu merapikan ruangan-ruangan mereka. Begitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ada have atau had. Nah, di sini itu sifatnya adalah meminta. Contohnya, Tina had her phone fixed by her sister. Nah, di sini ada tanda kurung lagi nih teman-teman. Jadi di sini by her sister-nya itu tidak wajib, gitu ya. Artinya di sini Tina telah memperbaiki ponselnya, tetapi dia tidak memperbaikinya sendiri. Siapa yang memperbaikinya? Di sini ya kita tahu by her sister, oleh saudara perempuannya. Berarti Tina di sini itu dia memperbaiki ponselnya, tapi dia tidak memperbaikinya sendiri, akan tetapi diperbaiki oleh saudara perempuannya. Begitu. Oke, yang terakhir ada get, yang sifatnya adalah merayu atau membujuk, gitu ya. Subject, get atau get, plus object, plus verb 3, dan plus by someone. Ini hukumnya tidak wajib ya teman-teman, jadi boleh ditulis ataupun tidak masalah. Contohnya, Ardi get his clothes washed by maid. Artinya di sini Ardi mencuci bajunya, tapi di sini Ardi tidak mencuci bajunya sendiri, tetapi dicucikan oleh maid atau pembantu, seperti itu ya. Baik teman-teman, karena kita tadi sudah belajar pasif dan juga aktif, mari kita aplikasikan ke contoh soal ya.
Contoh soalnya adalah David asked Lily to lend him a book. Artinya di sini David meminta Lily untuk meminjamkannya sebuah buku. We can also say blah 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 a book. Kita juga bisa mengatakan bahwa titik-titik buku, sebuah buku, gitu ya. Nah, perhatikan maknanya tadi adalah David meminta Lily untuk meminjamkannya buku. Berarti di sini Lily yang meminjamkan buku, sedangkan David adalah orang yang dipinjamkan buku, gitu ya. Mari kita lihat pilihan yang A. Artinya di sini adalah David meminjamkan Lily sebuah buku. Benar atau salah? Salah ya, karena tadi kita sudah tahu kalau David itu meminta Lily untuk meminjamkannya buku, bukan dia yang meminjamkan. Yang B, David harus meminjamkan Lily sebuah buku. Salah juga, karena terbalik ya. Yang C, David had Lily lend him a book. Benar atau salah? Benar ya, David meminta, membujuk, atau merayu, atau memaksa teman-teman tadi. Nah, had itu karena dia bersifat meminta, ya, berarti kita artikan meminta ya. David meminta Lily meminjamkannya sebuah buku. Oke, ini ya yang benar. Nah, kalau poin D itu sama dengan D ya, yang artinya David harus meminjamkan Lily buku. Salah ya. Oke, yang pilihan E. Lily asked David to lend her a book. Lily meminta David untuk meminjamkannya buku. Salah juga karena yang meminjamkan buku itu adalah Lily ya, bukan David. Jadi di sini jawabannya adalah C. David had Lily lend him a book. Begitu ya teman-teman. Baik. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dipahami arti dan makna masing-masing dan juga dihafal ya buat pola-polanya biar nanti saat ujian dan ada soal yang seperti ini teman-teman bisa menjawab dengan tepat. Terima kasih.